Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekeluarga dalam keadaan sehat yang prima ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin hari ini adalah jadwalnya pembagian laporan tengah semester. Namun untuk pelaporannya itu dalam bentuk soft copy, dalam bentuk scan PDF. Jadi Bapak Ibu tidak datang ke sekolah. Nanti datang sekolahnya itu saat bulan Desember penerimaan rapot. Laporan tengah semester ganjil ini sifatnya seperti apa ya, gambaran bagaimana perkembangan anak kita belajar selama 3 bulan ini atau setengah semester ini. Nah, tujuannya adalah mencari tahu apakah sudah sesuai atau sudah cocok cara belajarnya dengan SMK Telkom Purwokerto atau ada yang belum masih diperbaiki seperti itu. Ini Bapak Ibu. Baik, berikut saya paparkan hasil rapat pleno kemarin hari Kamis dari manajemen beserta wali kelas. Pembagian laporan hasil belajar atau laporan tengah semester tahun pelajaran 2003-2024 pada hari Kamis kemarin tanggal 5 Oktober 2023. Baik, nah untuk uh, pembagiannya itu hari ini ya, sedianya itu sekolah meminta untuk menyelenggarakan pertemuan online seperti Google Meet atau Zoom, tapi kemarin sebagaimana yang kita sepakati bersama bahwa kita sepakatnya adalah menggunakan rekaman seperti ini nggih. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu setelah menyimak video ini, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di WA group. Baik. Nah, setelah menyimak video ini nanti mulai jam 13 atau 14 secara bertahap akan saya jabrikan guys dengan WA laporan tengah semester masing-masing siswa. Selain soft file, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hard file-nya dalam bentuk cetak. Cuma ini sifatnya opsional. Apabila Bapak Ibu memerlukan, maka akan saya cetakkan dalam bentuk hard file-nya. Tetapi ini tidak langsung oleh ke Bapak Ibu, tapi nanti akan dititipkan siswa itu. Tapi ini juga sifatnya opsional. Baik, di sini tentang pengecekan form LTS-nya. Ya, ini tugasnya saya. Mungkin akan saya jelaskan nanti di file selanjutnya. Kemudian informasi selanjutnya tentang KBM semester ganjil ini nanti akan berakhir tanggal 24 November 2023. Kemudian setelah itu PS penilaian sumatif penilaian sumatif akhir semesternya atau PAS-nya atau UAS-nya itu tanggal 27 November sampai dengan 28 Desember 2023. Kemudian pembagian rapornya 15 Desember 2023. Biasanya itu setelah ini adalah ada libur semester ganjil Biasanya juga adalah 2 pekan sampai tahun baru. Baik, setelah itu izinkan saya untuk memaparkan contoh gambaran laporan capaian hasil belajar tengah semester atau LTS ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Di sini tuh nanti akan ada kopnya, kemudian ada nama siswa anak Bapak Ibu siapa, kemudian nomor induk dan NISE-nya. Nah, NISE-nya ini mohon misalkan ada kesalahan segera disampaikan ke saya Bapak Ibu, karena nanti ketika di rapat itu tidak boleh ada kesalahan karena akan dipakai juga nanti sampai ke ijazah. Dimohon nanti setelah NISN ini LTS ini akan dibagikan ke Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa cek di ijazah SMP atau rapor SMP atau bahkan mungkin SD, harusnya NISN itu sama. Kemudian ada informasi kelas, ini hanya satu saja, ini kelas yang kelas 11, ada informasi semester juga. Selanjutnya ini cara membaca LTS-nya. Di sini ada mata pelajarannya, ada 2 macam, umum sama kejuruan. Hanya saja ini kelas 11 contohnya. Nah, di sini ada nilai unit. Unit itu kalau zaman dulu itu bab Bapak Ibu, karena kini kurikulum merdeka namanya itu unit. Nah, kami batasi untuk pelaporannya itu maksimal ada 3 unit dari awal kemarin masuk sampai kemarin UTS Bapak Ibu. Nah, nilai unit itu misalkan ini pendidikan agama, pendidikan agama dikerti. Sebenarnya sebagai contoh, pendidikan agama berikut ini sudah menyelenggarakan
2 unit nggih Bapak Ibu. Kalau didapati siswa kok di sini ada warna ungu atau pink seperti itu, maka sebenarnya anak ini belum melaksanakan atau menyelesaikan penugasannya. Jadi masih ada PR bagi dia, masih ada hutang nilai bagi dia. Sehingga di sini tandanya adalah warna ungu atau warna pink. Nah, karena mapel ini sudah 2 unit tapi dia baru 1 unit, maka keterangan nilai tengah semesternya NTS-nya itu adalah rata-rataan dari nilai 80 ini, kemudian nilai unitnya yang kedua yang masih kosong, kemudian dibobotkan dan ditambahkan dengan PTS sehingga akhirnya adalah 56. Seperti itu. Nah, ada juga misalkan di sini kok kosong. Kosong artinya apa? Artinya untuk mapel PPK ini unitnya sudah dua-duanya sudah ada, unit 1 unit 2 sudah ada penilaiannya, tetapi PTS-nya itu belum ada penilaian sehingga nanti di sini keterangannya kosong. Tapi mudah-mudahan di kelas kita itu tidak ada yang kosong. Nah, ini contoh bahasa Indonesia yang sudah lengkap, yaitu dia sudah mengerjakan 1 unit, nilai unitnya ada, nilai hariannya ada, nilai UTS-nya atau PTS-nya ada, kemudian bobotnya nilai akhirnya atau nilai tengah semesternya, pembobotan dari nilai unit dan nilai PTS sehingga nilai akhirnya adalah 88. Atau kemudian yang contoh yang bawah ada nilai mata pelajaran sejarah, di sini lebih dari 1 unit yaitu 2 unit. Nah, anak ini tuh sudah dua-duanya Bapak Ibu unit 1 sudah dapat, unit 2 juga sudah dapat penilaiannya, PTS-nya juga ikut sehingga nilainya adalah utuh nih Bapak Ibu. Kemudian yang paling kanan itu ada yang namanya kriteria perkembangan. Jadi ada yang namanya perlu bimbingan. Ini untuk nilai yang di bawah 60 Bapak Ibu, 60 ke bawah. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian mulai berkembang, kemudian sangat berkembang. Atau kalau anak-anak itu tahunya adalah PB perlu bimbingan, kemudian cukup kompeten sama sangat kompeten. Yang sangat kompeten ini, yang sangat berkembang ini itu nilainya 91 sampai 100. Kemudian kalau yang sudah kompeten itu antara 76 sampai 90. Yang di bawahnya adalah cukup kompeten itu 61 sampai 75 nih Bapak Ibu. Nah, yang di bawah 60 ke bawah itu yang perlu bimbingan. Ini ada keterangan kriteria perkembangan seperti itu. Kemudian di sini ada catatan wali kelas, catatan dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini. Misalkan perkembangannya bagaimana, sebaiknya atau saran-sarannya apa dari saya, mohon diperhatikan dan dapat dikerjasama dengan Ananda seperti itu. Kemudian di sini ada tanda tangan saya saja sebagai wali kelas dan nanti diketahui oleh Bapak atau Ibu sebagai orang tua atau wali. Begitu Bapak Ibu mengenai informasi yang perlu saya sampaikan misalkan ada pertanyaan setelah menyimak video ini, monggo Bapak Ibu dapat bertanya di WA group begitu. Sekian dari saya, tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.